lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23. Saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya. Penasaran? Silahkan duduk. Pajak penghasilan pasal 23 timbul apabila wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak bentuk usaha tetap melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. PPh pasal 23 merupakan pembayaran pajak di muka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT tahunan oleh wajib pajak yang menerima penghasilan. Pajak penghasilan pasal 23 dikenakan atas penghasilan dalam nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya atas transaksi 1. Penggunaan modal atau uang, 2. Penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud, dan penggunaan jasa-jasa tertentu. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri baru menjadi pemotong PPh pasal 23 apabila sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23. Tarif pajak penghasilan pasal 23 dikenakan kepada penerima penghasilan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak bentuk usaha tetap sebesar 15% dari jumlah bruto dan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jenis jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang termasuk ke dalam objek pemotongan PPh pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya berlaku. Contoh kasus perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Nomor 1, PT Orkita merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Orkita mendapat kontrak dari PT Tristar untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar 20 juta. Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Tristar. Atas pembayaran yang dilakukan PT Tristar kepada PT Orkita, dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Tristar sebesar 2% dikalikan imbalan jasa 20 juta, PPh yang dipotong sejumlah 400.000. Contoh kasus kedua, PT Jalik melakukan kontrak dengan PT Indasari selaku perusahaan periklanan untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media. Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar 103 juta rupiah. Rincian tagihan PT Indasari kepada PT Jalik adalah 1. Pembelian material untuk pembuatan iklan sebesar 15 juta. 2. Jasa konsultan terkait pembuatan dan pemasangan iklan sebesar 5 juta rupiah. 3. Fee agen sebesar 3 juta. 4. Biaya pemasangan iklan ke perusahaan media sebesar 80 juta. Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Indasari atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media sebesar 2% dikalikan
80 juta atas biaya pemasangan iklan. Jadi, pemotongan PPh pasal 23 sebesar 1.600.000. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan PT Jalik atas pembayaran jasa konsultasi dan jasa keagenan kepada PT Indasari adalah sebesar 2% dikalikan 5 juta rupiah sama dengan 100.000 untuk jasa konsultasi. 2% dikalikan 3 juta sebesar 60.000 untuk jasa keagenan. Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 103 juta rupiah. Sehingga pajak penghasilan pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jalik atas pembayaran kepada PT Indasari adalah sebesar 2% dikalikan 103 juta, jadi total PPh 23 yang harus dipotong PT Jalik ialah 2.060.000. Contoh kasus nomor 3. Untuk acara pembukaan cabang baru, PT Arona meminta PT Letahsari yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah 20 juta rupiah. Atas pembayaran yang dilakukan PT Arona kepada PT Letahsari, dipotong PPh pasal 23 oleh PT Arona sebesar 2% dikalikan 20 juta rupiah. Jadi, PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Arona sebesar 400.000 rupiah. Pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23. 1. PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 2. PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 3. SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ini adalah tata cara penyetoran PPh pasal 23. Tata cara pelaporan PPh pasal 23.